Halo, jumpa lagi dengan saya Dr. M di Sekolah Kehidupan. Kali ini kita akan membahas overthinking, penyakit sejuta umat. Halo sahabat, apakah Anda pernah overthink atau berpikir berlebihan? Ada sebuah kalimat yang merupakan sindiran sebenarnya berbunyi demikian. Overthinking adalah seni menciptakan masalah baru dari masalah yang tidak pernah ada sebelumnya. Jadi sudah sebetulnya tidak ada masalah yang betul-betul masalah, lalu overthink itu membuat yang tidak benar-benar masalah itu kemudian ada masalah-masalah baru lainnya. Beranak pinak. Begitu ya. Jadi overthinking seperti itu adalah sindiran. Tapi kalau Anda pernah mengalami overthinking atau berpikir berlebihan, Anda akan bisa merasakannya. Seringkali itu seperti ombak yang terus-menerus datang, Anda ingin mengontrol atau menghentikannya tapi tidak bisa. Lalu ada satu kalimat lagi. Terkadang tempat terburuk yang bisa Anda diami adalah pikiran Anda sendiri. Banyak orang yang terbiasa untuk berpikir berlebihan, akhirnya pikiran di dalam kepalanya sendiri itu sangat menyengsarakan, sangat hiruk-pikuk, sangat sibuk, sangat melelahkan, sangat menakutkan. Dan tempat terburuk kadang-kadang yang bisa kita tinggali ya kepala kita sendiri, pikiran kita sendiri. Berpikir berlebihan merupakan fenomena pengalaman umum yang mempengaruhi orang-orang dan itu dari berbagai kalangan, baik dari segi usia, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial ekonomi. Kita tidak bisa mengatakan bahwa yang overthink pasti orang yang secara sosial ekonomi hidupnya susah atau miskin. Enggak, yang kaya juga overthink. Kita tidak bisa mengatakan, oh pasti yang overthink itu pasti yang udah tua-tua ya, yang mungkin udah sering sakit dan lain-lain. Nanti kita lihat dari segi usia. Begitu juga jenis kelamin. Kita akan lihat, ternyata mau perempuan mau laki bisa saja overthink. Berikut ini beberapa statistik tentang prevalensi berpikir berlebihan atau overthink. Berdasarkan usia, menurut sebuah penelitian oleh Susan Nolen Hoeksema, 73% orang berusia 25 sampai 35 tahun berpikir berlebihan. Jadi 25 sampai 35 tahun itu 73%. Ya, ini orang-orang muda nih ya. Lalu orang berusia 45 sampai 55 tahun sekitar 52%. Jadi kalau kita kumpulin orang 45 sampai 55 tahun itu 52%-nya overthink. Nah, orang berusia 65 sampai 75 tahun 20% ya. Nah, jadi semua kalangan usia bisa saja berpikir berlebihan. Hanya kalau dari prevalensinya, persentasenya kemudian yang paling tinggi justru di usia muda. 25-35 tahun, dewasa muda ya, 73%. Berdasarkan jenis kelamin, sahabat tebak kira-kira perempuan dibandingkan laki-laki mana yang lebih banyak overthink? Coba Anda tebak dulu ya. Ya, Anda benar. Wanita lebih cenderung berpikir berlebihan daripada pria. Ya, tapi nggak beda-beda jauh kok sahabat ya. Wanita 57%, pria berpikir berlebihannya 43%. Lebih banyak wanita. Lalu, survei dari American Psychological Association atau APA di tahun 2021 menemukan bahwa berpikir berlebihan merupakan kontributor signifikan terhadap stres yang dialami oleh 73% orang dewasa. Jadi pada usia dewasa, 73% stres pada usia dewasa itu diakibatkan oleh overthink. Mari kita kupas tentang overthink ini. Apa sih definisi overthink? Diambil dari Merriam-Webster Dictionary, overthink adalah terlalu banyak berpikir tentang sesuatu. Sehingga karena terlalu banyak berpikir tentang sesuatu, maka menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berpikir, menganalisis sesuatu dengan cara yang lebih merugikan daripada bermanfaat. Berpikir kan bagus ya, tetapi kalau overthink itu berpikirnya berlebihan sehingga menghabiskan waktu lebih banyak untuk memikirkan sesuatu dan akhirnya bukan berdampak positif, artinya bukan banyak manfaatnya, malah banyak kerugiannya ya. Dan kita akan lihat apa saja yang bisa menyebabkan
overthinking. Kita akan ulas penyebab-penyebab internal dari overthinking. Saya akan menguraikan terkait dengan pola pikir yang tidak sehat. Kita akan melihat dari perfeksionisme. Cukup banyak orang yang overthink atau berpikir berlebihan punya kecenderungan perfect atau sesuatu harus sempurna. Standar dirinya terlalu tinggi, ya. Memang itu diterapkan ke diri sendiri, kan nggak ngerugiin orang lain, itu kan ke diri sendiri. Tetapi dengan standar yang terlalu tinggi pada diri sendiri, itu menyebabkan mereka memerlukan lebih banyak waktu untuk melakukan sesuatu, meriksa lagi terus, takut melakukan kesalahan, itu akan terkait dengan rasa takut, kecemasan gitu ya, kekhawatiran berlebih gitu, takut gagal, kemudian tidak mentoleransi kesalahan. Itu mengapa perfeksionisme itu sangat mengganggu. Ya, secara internal, pola pikir yang tidak sehat itu menimbulkan kecenderungan berpikir berlebih. Yang kedua, terkait ketidakpastian. Memang overthink menyebabkan ataupun berasal dari ketika kita menunda-nunda untuk mengambil keputusan. Semakin ditunda pengambilan keputusan, semakin banyak variabel yang perlu dipikirkan. Dan kemudian semakin menakutkan, risiko terlihatnya semakin menakutkan. Jadi ini menyebabkan kecemasan tentang masa depan, keraguan terhadap diri sendiri ya, karena ketidakpastian kemudian akhirnya menimbulkan pola pikir yang tidak sehat dan itu menimbulkan overthink. Lalu yang berikutnya, pola pikir yang tidak sehat itu adalah terkait dengan pikiran negatif. Orang bilang, ih negatif banget sih pikiran lu gitu ya. Itu adalah kecenderungan untuk melihat hal-hal yang buruk. Memang segala sesuatu bisa kita bisa melihat, oh hasilnya kan bisa bagus, bisa tidak bagus gitu. Itu semua juga ada faktor begitu. Nggak ada yang kita bisa katakan, oh 100% pasti berhasil, tidak ada. Tetapi kalau orang-orang yang negative thinking, mereka cenderung lebih mudah menemukan kemungkinan yang buruk, atau yang menakutkan ya, sehingga akhirnya terdampak di situ gitu ya. Kemudian makin dipikirin lagi, gimana ya nanti ini jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Itu melihat hal-hal yang buruk. Dan seringkali orang overthink meskipun mereka pintar, mereka sangat berprestasi, tetapi karena pikirannya negatif, mereka kurang menghargai prestasi-prestasi diri sendiri. Segudang prestasinya, segudang keberhasilannya, 1-2 kali kegagalannya atau terlambat misalnya, itu sudah merasa gagal, sudah meremehkan, memang aku nggak bisa, sehingga menimbulkan kecemasan berlebih. Dan terhadap hal-hal kecil sangat cerewet sahabat ya, sangat cerewet terhadap hal-hal kecil. Oh jangan begini, jangan begitu, nanti begini, nanti begitu, yang orang bilang udahlah jangan terlalu bawel gitu. Tapi akhirnya menjadi ribet gitu ya. Nah itu terkait dengan bagaimana faktor internal tentang apa yang dipikirkan. Itu tentu juga terkait dengan faktor kepribadian ya, kalau dari penyebab internal. Orang-orang yang overthink lebih banyak ya sahabat, bukan berarti lebih banyak yang introvert daripada ekstrovert. Kenapa? Karena orang introvert punya kehidupan pikiran di dalam faktor internalnya lebih tinggi. Jadi orang overthinking lebih banyak yang lebih introvert, begitu ya. Walaupun orang extrovert juga bisa overthink, ya. Lalu tadi pola pikir analitisnya cenderung berlebih, memikirkan terus gitu, nanti begini, nanti begitu. Dan tadi sudah dibahas tentang perfeksionisme. Lalu dari faktor internal, mengapa orang suka overthink, itu juga ada faktor pengalaman hidup. Seringkali dikatakan, gimana sih psikolog ini apa-apa bawa-bawa trauma, tapi memang demikian sahabat ya. Pengalaman traumatis, pengalaman tidak bisa atau merasa tidak dilindungi, mengalami hal-hal yang menakutkan terutama di masa kecil, lalu pengalaman tidak berdaya karena mendapat perlakuan yang salah, itu betul-betul berkontribusi terhadap overthinking. Ya, kenapa? Karena ada pengalaman yang membuktikan bahwa kalau aku tidak memikirkan diriku, kalau aku tidak mengantisipasi situasi, kalau aku tidak begini begitu, maka mungkin saja terjadi hal-hal yang tidak enak tadi, hal-hal yang buruk tadi, ya. Lalu pengalaman gagal, pengalaman negatif berulang-ulang, pengalaman kegagalan itu bisa membuat orang tadinya mungkin tidak terlalu overthink jadi overthink. Nah, lalu memang sahabat ada tingkat stres. Tingkat stres ini kita masukkan internal.
Memang mungkin pekerjaan lagi banyak, situasi lagi menuntut itu dari eksternalnya, tetapi di dalam itu kalau kita bisa mengelola sebetulnya tidak akan berdampak terlalu negatif ketika kita bisa meregulasi. Tapi tingkat stres berlebihan, ya, bagaimana kemudian kita coping itu juga akan mempengaruhi overthinking. Ya, misalnya lagi tuntutan pekerjaan tinggi atau kuliah tidak selesai-selesai atau skripsi, tesis, disertasi direvisi terus, ini salah, itu salah, kita pusing gitu ya. Itu tentu akan menimbulkan overthink gitu ya. Lalu sedang mengalami masalah keluarga atau relasi antar pribadi yang sedang tidak sehat dengan pasangan atau dengan orang-orang signifikan gitu ya. Dan kesehatan mental kita yang sedang buruk itu mempengaruhi secara internal overthink. Sekarang faktor eksternal, faktor dari luar apa yang mempengaruhi seseorang semakin overthinking ya. Tentu yang pertama adalah faktor lingkungan ya, lingkungan kerja misalnya tidak mendukung atau lingkungan pertemanan yang tidak oke ya. Kalau sahabat Afi kemudian sedang punya relasi yang tidak baik dengan orang-orang signifikan baik di keluarga, di pekerjaan, di tempat kuliah begitu ya. Lalu kondisi lingkungan rumah, family ya, support system utama yang buruk. Lalu dalam kondisi tekanan ekonomi. Sahabat kita sekarang mengalami ya ataupun menyaksikan bahwa banyak PHK, kondisi ekonomi sedang tidak oke, daya beli turun, sudah mulai kesulitan gitu ya kondisi secara umum. Nah, jadi kondisi-kondisi itu tentu mempengaruhi menjadi lebih berpikir berlebihan terkait dengan masa depan, terkait dengan gimana besok gitu ya. Itu juga muncul. Lalu yang berikutnya adalah tekanan-tekanan sosial. Mungkin ekspektasi dari orang lain kepada kita ya, norma-norma sosial yang kita katakan menekan, persaingan gitu ya, persaingan yang wah ini aja para S1, S2 banyak yang jobless nih, belum dapat kerjaan, apalagi saya misalnya. Seperti ini, apalagi ini ya, terlalu kompetitif, lingkungan yang terlalu kompetitif, atau hubungan interpersonal yang kompleks. Yang ketiga adalah pengaruh media dan teknologi. Jadi overload informasi, kita sangat sering untuk browsing, cari-cari info ya, info yang banyak kalau bisa diolah dengan baik tentu bagus. Tapi kebanyakan info yang kemudian itu banjir dan kita tidak atau belum punya waktu untuk mengolahnya dan kita tidak tahu harus apakan info-info itu justru menimbulkan kecemasan. Oh iya ya, ini katanya megatrust nih, bentar lagi gempa. Oh iya di sini katanya banjirnya luar biasa. Di sini katanya gunung esnya udah mau mencair. Nanti gimana? Oh ini ekonomi kondisi begini. Wah di negara ini udah perang. Wah ini terjadi begini. Wah ini ada penyakit seperti baru. Jangan-jangan ini akan ada pandemi berikutnya. Bla 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 bla. Itu kita sepintar-pintarnya sahabat, ya, sepintar-pintarnya saya, sepintar-pintarnya kita semua, informasi-informasi banjir yang tidak dimaknai dengan baik, tidak disusun dengan baik, itu akan menimbulkan overthink. Nah, terakhir dikupas, kita akan kupas apa sih manfaatnya kalau kita atasi overthink ini? Karena cukup banyak orang yang pada akhirnya begini mengatakan kepada saya, Ibu Mona, kita saja sudah overthink aja, belum tentu hasilnya bagus. Belum tentu semua berjalan sesuai rencana. Apalagi tidak dipikirin atau mikirnya sedikit. Bukan nggak dipikirin sih. Tapi kan kalau overthink kan mikirnya berlebihan. Apalagi tidak dipikir secara berlebihan. Gitu ya. Banyak orang yang udah berpikir secara berlebihan aja, tidak baik-baik saja. Apalagi berpikirnya biasa-biasa saja. Nah ini salahnya. Dimana kita mengira bahwa kalau berpikirnya berlebihan, lebih keras, maka hasilnya akan lebih baik. No. Kenapa? Karena overthink itu sangat dekat dengan 3 hal. Yang pasti kecemasan. Kecemasan apa? Kecemasan secara umum, gitu ya. Itu dekat sekali. Kita jadi mudah cemas terhadap apa saja. Yang kedua, kecemasan sosial. Kita jadi takut apa yang orang pikirkan tentang kita, apa yang nanti orang nilai tentang kita. Itu sangat dekat hubungannya. Lalu yang ketiga, overthink dekat dengan gejala-gejala depresi. Kenapa? Karena sejujurnya, sepinter-pinternya Anda atau siapapun berpikir berlebihan, secara berlebihan ya, eksesif, berlebihan, itu melelahkan, itu menguras energi. Anda kehabisan energi, jadi capek.
Ya, ketika capek kita tahu ya, ketika defisit energi apa sih yang terjadi? Oh, hidup ini tidak oke. Oh, tidak ada harapan. Lalu energi Anda perlahan-lahan habis. Anda kelelahan. Gejala-gejala depresi jadi sahabat kita. Nah, makanya bermanfaat sekali kalau kita bisa mengatasi overthink. Sebelum caranya nanti, kita sekarang tahu apa manfaat kalau kita tidak overthink. Berpikir biasa-biasa aja, sesuai porsinya. Ya, yang pertama, kesejahteraan mental kita lebih baik. Kita lebih bahagia. Tingkat stres dan tingkat kecemasan turun. Stabilitas emosi kita lebih baik ya. Nggak gampang, nggak kayak senggol bacok. Sensi banget gitu ya. Baperan, enggak gitu ya. Lalu membersihkan pikiran yang negatif. Ya, kita bisa berpikir, kita tahu bahwa segala sesuatu ada konsekuensi, bisa positif, bisa negatif. Tapi jangan negatif terus, kita lebih bersih pikirannya. Kalau kita overthink kita atasi. Lalu yang kedua, kita akan punya hubungan sosial yang lebih baik, yang lebih sehat. Ya, karena konflik akibat kesalahpahaman jadi lebih sedikit. Dengan overthink, kita itu seringkali menganggap misalnya, yang paling sering adalah orang lain tuh kurang kerja keras, orang lain tuh kurang berusaha, orang lain tuh kurang sungguh-sungguh. Saya tuh yang kepikiran, saya lah yang memikirkan ini semua. Akibatnya salah paham, anggapnya orang lain tuh nggak usaha. Jadi gampang marah gitu ya kita kepada orang, akhirnya konflik. Lalu overthink yang berkurang itu betul-betul meningkatkan kemampuan kita mendengarkan secara aktif. Kita bisa hadir here and now kepada orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai. Badan kita ada di situ. Kalau kita overthink, pikiran kita kan di tempat lain. Kita tidak sungguh-sungguh hadir untuk orang yang kita sayangi. Kita tidak sungguh-sungguh hadir mendengarkan, misalnya anak-anak kita bercerita atau pasangan kita bercerita. Yang ketiga, kalau kita overthinknya berkurang, kita akan memperkuat ikatan dengan orang terdekat. Mereka merasa bahwa kita sungguh-sungguh ada buat dia. Dan yang ketiga, peningkatan fokus dan produktivitas. Jadi kalau kita mengatasi overthinking, manfaat ketiga tadi, yang pertama kesejahteraan mental, yang kedua hubungan sosial yang lebih baik, yang ketiga peningkatan fokus dan produktivitas. Kita jadi lebih fokus melakukan sesuatu. Kita bisa menetapkan standar prioritas sehingga itu tidak menimbulkan juga kecemasan begitu ya. Jadi distraksinya berkurang, penyelesaian tugas jadi lebih efisien, nggak perlu kita terlalu ketakutan karena nggak overthinking ya, harus submit ya submit gitu ya, nggak usah wah nanti gimana banget gitu ya. Dan memperbaiki kemampuan kita dalam mengambil keputusan. Karena seringkali dengan overthink justru kita tidak mampu mengambil keputusan. Nah, sekarang sampai ke heart to heart. Mari kita hayati. Beda dengan Dr. M sebelum-sebelumnya di Sekolah Kehidupan, saya kali ini ingin membacakan sebuah cerita buat Anda. Diambil dari buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya dari Ajahn Brahm. Silahkan kalau Anda suka buku-buku refleksi, buku-buku tentang kehidupan, tapi diulas dalam kisah-kisah sederhana, Anda bisa mencarinya. Saya akan membacakan sebuah cerita berjudul Taman Kuil ya dari buku ini. Anda dengarkan cerita saya, anggaplah saya lagi mendongeng, semoga Anda bisa menikmatinya. Kita ambil hikmahnya. Taman Kuil. Kuil-kuil Buddhis di Jepang terkenal akan taman-tamannya. Beberapa tahun yang lampau, terdapatlah sebuah kuil yang membanggakan tamannya sebagai taman tercantik di antara semuanya. Para pelancong berdatangan dari berbagai penjuru negeri hanya untuk mengagumi penataannya yang elok, yang begitu indah dalam kesederhanaannya. Suatu ketika, seorang biksu tua datang berkunjung ke taman tersebut. Dia tiba pagi-pagi sekali persis setelah fajar. Dia ingin menyelidiki mengapa taman itu dianggap sebagai yang paling mengilhami. Jadi dia menyembunyikan dirinya di balik semak yang besar dengan sudut pandang yang bagus ke arah taman. Jadi biksu tua itu ngumpet, gitu ya. Kemudian dia melihat seorang biksu muda muncul dari kuil dengan membawa 2 keranjang anyaman untuk berkebun. Selama 3 jam, biksu tua yang bersembunyi tadi memperhatikan biksu muda itu yang dengan hati-hati memungut tiap daun dan ranting yang berjatuhan dari pohon persik yang tersebar di tengah taman.
Tiap kali memungut daun dan ranting, si biksu muda menaruhnya di atas tangannya yang lembut, memeriksanya, mempertimbangkan, dan jika dia menyukai daun dan ranting itu, dia akan meletakkannya di salah satu keranjang. Jika dia merasa daun dan ranting itu tidak berguna baginya, dia akan membuangnya ke dalam keranjang kedua, yaitu keranjang sampah. Jadi kedua keranjang tadi adalah keranjang yang masih disukai dan yang satunya keranjang yang mau dibuang, sampah. Setelah mengumpulkan dan mencermati tiap daun dan ranting, dia mengosongkan keranjang sampah di atas gundukan di belakang kuil. Dia berhenti sejenak untuk minum teh dan menatap pikiran untuk tahap penting berikutnya. Kemudian si biksu muda melewatkan waktu 3 jam lagi dengan penuh perhatian, dengan hati-hati, dengan penuh keterampilan, menaruh tiap daun dan ranting pada tempat yang semestinya di taman itu. Jadi yang tadi dari keranjang pertama, kemudian dia taruhin lagi pada tempat yang semestinya. Jika dia merasa tidak puas dengan posisi sebuah ranting, dia akan menggeser atau memindahkannya sedikit. Dan sembari tersenyum puas, dia akan berpindah ke daun berikutnya, memilih bentuk dan warna yang tepat untuk ditaruh di taman. Perhatiannya terhadap hal-hal rinci sungguh tak tertandingi. Penguasaannya atas seni menyusun bentuk dan warna sangat luar biasa. Pemahamannya akan keindahan alam begitu tinggi. Saat dia menyelesaikan pekerjaannya, taman itu terlihat apik sekali. Kemudian sang biksu tua melangkah masuk ke taman, keluar dari persembunyiannya. Dari balik senyum dan gigi ompongnya, dia memberi ucapan selamat kepada sang biksu muda. Pekerjaan bagus, pekerjaan sangat bagus yang mulia. Aku sudah mengintip kamu sepanjang pagi. Ketekunanmu layak dipuji setinggi langit. Dan tamanmu, ya tamanmu nyaris sempurna. Wajah biksu muda itu berubah pucat. Tubuhnya jadi kaku serasa disengat kalajengking. Senyum kepuasannya tergelincir dari wajahnya dan jatuh terguling ke jurang besar kehampaan. Di Jepang, Anda tak pernah bisa yakin dengan seringai seorang biksu tua. Itu pujian atau celaan, gak bisa yakin gitu ya. Maka dia sangat gemetar si biksu muda ini. Maksud Anda apa? Dia tergagap ketakutan. Apa yang Anda maksud nyaris sempurna? Dan dia menjatuhkan dirinya di kaki si biksu tua. Oh Bapak, oh Guru, kasihanilah saya. Anda pasti telah dikirim oleh Buddha untuk menunjukkan kepada saya bagaimana membuat taman saya benar-benar sempurna. Ajari saya, oh sang bijak, tunjukkan jalannya. Sambil ketakutan dia memohon. Kamu benar-benar ingin aku menunjukkannya? Tanya sang biksu tua dengan mimik purbanya yang mengerut usil. Oh tentu, mohon, tolong Guru. Lalu sang biksu tua melangkah ke tengah taman. Dia merangkulkan lengan-lengannya yang tua namun masih kuat ke batang pohon persik yang rimbun. Ya, tadi kan ada pohon persik tuh, ya. Lantas diiringi dengan gelak membahana seorang suciwan, dia mengguncang-guncangkan pohon yang malang itu. Diguncang-guncang pohonnya. Dedaunan, ranting, kulit pohon berserakan di mana-mana di taman itu. Dan masih saja biksu tua itu mengguncang-guncang pohon itu, ketika tak ada lagi dedaunan yang jatuh, barulah dia berhenti. Dedaunan berserakan. Si biksu muda sangat terperanjat. Tamannya menjadi kacau balau. Kerja kerasnya sebagian jadi sia-sia belaka. 3 jam istirahat minum teh, 3 jam lagi, 6 jam dia kerjain ya. Rasanya dia ingin membunuh biksu tua itu. Namun sang biksu tua hanya melihat sekeliling untuk mau mengagumi hasil karyanya, hasil karya dia. Lalu dengan sebuah senyum yang meluruhkan kemarahan, dia berkata lembut kepada si biksu muda. Sekarang taman kamu barulah benar-benar sempurna. Sahabat, dari cerita tadi, seorang yang overthink kita
tadi diwakili oleh sang biksu muda, mengira bahwa kesuksesan, keberhasilan dari pekerjaannya itu dengan caranya sendiri, punya standarnya sendiri, standarnya tinggi, ya, perfeksionis, ya, harus daunnya harus yang dia sukai, rantingnya dia pilihin dulu, yang sampah dibuang, nanti yang bagus-bagus dia taruh berdasarkan susunan warna di taman, gitu ya. Dan dia ingin mempertahankan itu, dia mengira itu cara untuk menjadi sempurna. Tapi ternyata orang pada umumnya yang lebih sehat, yang lebih asik, yang lebih mengalir diwakili oleh si biksu tua yang tadinya mengintip kemudian menjadi gurunya, itu kemudian menyadarkan bahwa kadang-kadang dalam tanda petik yang disebut sempurna untuk sebuah taman adalah ya sudah, ini sempurna. Tidak usah terlalu banyak sampai dilihatin satu-satu, dipilihin satu-satu, tidak usah. Nah, ini sebuah cerita. Apakah Anda pernah mengalami perasaan seperti si biksu muda? Ataukah Anda pernah mengalami menjadi seorang biksu tua dari cerita tadi? Semoga Anda bisa menghayati dan kita bisa merasakan. Refleksi Anda dari kisah ini, silakan bila Anda ingin bagikan di kolom komentar, ya, di bawah ini, ya, silahkan di bawah video ini, ataupun Anda ingin berbagi kepada kami, kepada saya akan membaca refleksi Anda lewat email @familia.indonesia@gmail.com. Sekarang apa aksi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi overthink atau berpikir berlebihan? Ada beberapa tips praktis, semoga Anda bisa menerapkannya. 1. Menyisihkan waktu setiap hari. Jangan nunggu seminggu, sebulan, kemudian Anda kecapean atau sudah terlalu stres gitu ya. Setiap hari berdiam diri, merenung, ya, kalau perlu latihan pernafasan sederhana gitu ya. Ayo, sehingga Anda bisa melakukan ini dengan rutin dan menata pikiran setiap hari. Yang kedua, menulis jurnal untuk mencatat dan merenungkan pikiran-pikiran yang mengganggu dan kemudian ide-ide Anda, bagaimana Anda mengatasinya. Buat jurnal harian. Yang ketiga, sangat baik untuk berlatih syukur, ya. Bisa dengan membuat daftar syukur, jurnal syukur, tadi di jurnal dicantumkan juga syukur kita hari ini, ataupun membuat gratitude jar, ya. Anda punya sebuah toples yang Anda gunakan untuk membuat memasukkan kertas-kertas syukur Anda setiap hari. Kalau Anda memiliki pekerjaan atau target-target, buatlah prioritas. Tujuan yang spesifik, membuat prioritas, kasih waktunya kapan secara manusiawi gitu ya, spesifik dan realistis. Tetapkan tujuan yang realistis. Membuat daftar tugas yang terstruktur dan ada skala prioritasnya. Mana yang akan Anda dahulukan? Biasanya orang yang overthink kalau buka agenda atau jadwal kerjanya atau jadwal studinya, itu satu hari itu penuh banget yang dia tahu sebetulnya pada waktu membuat itu tidak masuk akal. Atau itu tidak manusiawi untuk manusia gitu ya. Karena kita hidup 24 jam sehari termasuk yang overthink. Sehingga kita perlu membuat, oke, berarti hari ini saya ngapain, besok ngapain, lusa ngapain. Tidak harus di-pull di satu hari semua. Lalu berjalan-jalan dan olahraga ringan untuk membantu Anda lebih segar, mengalihkan perhatian, jadi distraksi dari hal-hal yang negatif thinking, itu sangat disarankan. Jalan-jalan olahraga ringan. Jangan yang berat-berat, bikin tambah overthink. Menekuni hobi yang disukai itu sangat menyenangkan. Itu akan membuat Anda tenggelam dalam keasikan dan Anda akan melihat bahwa ternyata menyenangkan ya gitu ya. Nah, silahkan tekuni hobi yang disukai, bukan hobi yang nanti gue mau jadiin duit atau hobi yang nanti gue mau dapat penghargaan karena hobi ini udah bukan hobi lagi, tapi itu adalah pekerjaan akhirnya ya. Carilah hobi yang Anda sukai, cukup yang disukai saja, dinikmati. Lalu melakukan konseling atau psikoterapi kepada konselor atau psikolog sejauh Anda perlukan.
Khususnya bila overthink Anda sudah mengarah kepada kecemasan berlebih yang bisa memungkinkan Anda mengalami panikan, ya, dapat serangan panik. Kenapa jadi panik gitu ya? Kenapa gue jadi panikan? Nah, itu udah nggak baik-baik aja. Atau ketika overthink ini sudah mengganggu kehidupan Anda sehari-hari. Ya, jadi di situ sangat bagus kata kuncinya dalam mengatasi overthink adalah realistis, jadwalnya harus rutin atau Anda bikin jadwal yang teratur, Anda tahu melakukan pekerjaan apa pada waktu kapan dan itu realistis juga. Dan kemudian tetap memelihara hubungan sosial yang sehat. Anda tetap memerlukan support system. Ya, tidak ada manusia yang bisa betul-betul sehat hanya sendirian aja, sehebat-hebatnya Anda atau sehebat-hebatnya saya. Baik sahabat, sampai berjumpa lagi di episode Dr. M di Sekolah Kehidupan berikutnya. Bye-bye, selamat mencintai, selamat berkarya.